Halo guys, ketemu lagi bareng aku di sini Muiz. Di video ini aku akan kasih kalian beberapa alasan pribadiku. Kira-kira handphone ini masih layak nggak sih buat dibeli di tahun 2022 ini? Karena mengingat masa pakainya yang sudah tidak lama lagi. Ya, seperti itu. Dan sebelum kalian lanjutkan untuk tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di IT Gadget dan share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dukungannya karena subscribe itu gratis supaya kami akan lebih sering nongol ke depan kalian dan menemani kalian untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia gadget. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Ini videonya. Oke teman-teman ya, jadi seperti yang aku sampaikan tadi di awal, kalau aku lagi cari handphone dengan budget sekitar 3 jutaan sebagai secondary driver untuk nemanin si iPhone 11 Pro Max ini. Nah, jadi untuk nemanin si iPhone 11 Pro Max ini, kira-kira pilihanku jatuh ke handphone ini. Daripada penasaran handphonenya handphone apa, karena ini juga kebetulan paketnya baru datang, langsung saja kita unboxing dan kita lihat secara bersama-sama. Ini pakai pisau daging. Pisau daging, langsung saja kita Ini tidak untuk ditiru di rumah ya guys. Kalau bisa usahakan pakai pisau yang agak kecil supaya barang unboxingnya aman, kaliannya juga aman. Pas banget nih. Wah, sellernya enak banget nih. Sini sudah buka. Oke, ini dia. Perjuangan belum selesai. Di sini masih ada lagi. Langsung saja kita cobek dari sini. Nah, sudah mulai ngintip dia. Setelah bersusah payah akhirnya terbuka juga ini handphone yang barusan dibeli. Di sini keterangannya ya, ini adalah iPhone X, variannya 256 GB, kemudian ini silver. Sini ada keterangannya, kelihatan nggak? Silver ya, silver 256 GB. Seperti biasa kalau kita lihat dari kotaknya ya, iPhone X di sini ada di bagian atas kotaknya ini nampilin bagian depan dari si handphonenya. Dia ngasih keterangan kalau ini adalah handphone pertama kali yang pakai poni seperti ini dan pertama kalinya akhirnya iPhone dihina karena pakai poni seperti ini. Tapi akhirnya setelah itu banyak yang ngikutin pakai poni kayak gini. Terus di bagian atas ini ada logo iPhone. Di bagian bawah juga ada logo Apple-nya. Sini ada tulisan iPhone. Ya, seperti packaging iPhone pada umumnya. Terus kalau kita lihat di dalamnya, wow, langsung jatuh sendiri. Set, langsung dapat kayak gini. Stikernya udah pasti nggak ada. Untuk stiker, ini unitnya. Sekilas masih mulus handphonenya. Ini warna silver, belum ada lecet-lecet. Ada sih lecet sedikit di bagian bezelnya, udah ada lecet-lecet. Kemudian ini dapat pala charger yang 3. Pala chargernya dapat yang 3 nih, yang kayak gini. Dan bisa aku pastikan kalau ini bukan aslinya. Ini dapat ini juga bisa dipastikan kalau ini bukan aslinya karena yang aslinya tidak ada biru-birunya di sini. Ini juga tidak asli, jadi bisa dipastikan untuk aksesorisnya semuanya tidak asli. Kita kesampingkan dulu. Dan di sini tidak ada apa-apanya lagi ya guys ya, kosong ya, kosong. Oke, kita pinggirin semua. Pinggirin semua dan kita coba untuk hidupkan unitnya. Apakah bisa hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah akhirnya hidup guys. Oke, sambil nunggu aku setup dulu handphone ini, langsung saja kita lihat spesifikasi apa aja yang dipakai dan kenapa pilihanku jatuh ke iPhone X ini. Oke, langsung kita mulai videonya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama-sama unboxing
dan hands-on pertama kali unit dari iPhone X varian 256GB yang barusan aku beli sebagai pilihanku untuk menemanin si iPhone 11 Pro Max ini. Secara spesifikasi mungkin teman-teman semua, kalian semua itu udah pada tahu spek apa sih yang diusung sama si iPhone X ini. Tapi di sini aku ulas sedikit ya. iPhone X ini pertama kali diluncurkan dia itu bareng dengan si iPhone 8 Plus. Jadi iPhone 8 Plus sama iPhone X ini sama-sama peluncurannya pada bulan Desember tahun 2017. Yang at least itu sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun sampai dengan tahun 2022 ini. Si iPhone X ini dia punya chipset Apple A11 sama dengan si iPhone 8 Plus. Kemudian untuk body ini adalah body revolusioner banget pada masanya tahun 2017 itu. Kenapa? Karena semenjak kemunculan iPhone 6, 6s yang versi-versi besarnya 6 Plus, 7 Plus sampai ke yang 8 Plus ini, bahkan pada saat peluncurannya ini sama-sama itu masih ngeluarin body yang seperti ini dengan chipset yang sama, dengan pilihan RAM yang sama, dengan kamera yang sama juga kayaknya ini duanya, cuman beda setupnya. Tapi untuk di iPhone X ini pertama kali keluar kontroversi itu layar poninya teman-teman. Jadi pada saat iPhone X ini diluncurkan banyak sekali hujatan yang tadi sudah aku sampaikan di video unboxing, hujatan yang diterima oleh pihak Apple terkait dengan poninya. Banyak yang tidak suka dengan poni yang dikeluarkan pada saat itu. Tetapi lama-kelamaan akhirnya banyak brand-brand lain yang ngikutin untuk bentuk poninya seperti di iPhone X ini. Kemudian untuk varian RAM-nya, si iPhone X ini ada di 3GB, kemudian pilihan memori internalnya ada di 64, kemudian ada di 256. Ini kebetulan yang aku ambil 256 karena akan aku gunakan sebagai backupan data dari si iPhone 11 Pro. Kemudian untuk layarnya, si iPhone X ini punya ukuran layar 5,8 inch, makanya ini HP yang compact banget buat dipakai di satu tangan enak. Kemudian dia punya tipe layar Super Retina HD yang bisa menampilkan layar yang sangat tajam di ukuran 5,8 inch-nya, warnanya hidup banget, dapat banget. Kemudian dia punya yang namanya fitur True Tone. Nah, kalau nggak salah, entah aku coba cek dulu di 8 Plus yang ini apakah ada True Tone-nya kalau nggak salah. Oh ya, dia juga punya True Tone. Jadi fitur True Tone itu pertama kali diluncurkan itu di iPhone 8 Plus dan iPhone X, di mana fitur True Tone ini menurutku fitur yang sangat membantu buat kalian. Karena secara logikanya kayaknya fitur True Tone ini ibaratkan mata kita, ya. Jadi mata kita itu kan bisa bisa menyesuaikan dengan kondisi cahaya yang ada di sekitar kita. Kapan dia harus meredupkan, kapan dia harus membuka cahayanya. Nah, itu juga sama dengan adanya fitur True Tone yang hadir di sini. Kemudian si iPhone X ini dia punya dua kamera di sini, yaitu kamera telefoto dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan juga dia punya kamera wide dengan 12 megapiksel, bukaan ada di f1.8. Kualitas perekaman videonya untuk kamera belakang bisa mencapai resolusi 4K 60 fps dengan 2 kali optical zoom. Bodinya si iPhone X ini depan ataupun belakang oleh Gorilla Glass yang sampai saat ini kita nggak pernah tahu corningan Gorilla Glass berapa yang disematkan di iPhone X ini. Yang jelas dia sudah dilindungi oleh corning Gorilla Glass. Kemudian untuk bodinya belakang dia ini sudah pakai glass. Kemudian di sampingnya ini kalau nggak salah apa ya, lupa aku guys, aluminium kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu coba komen di bawah ya, bodi sampingnya ini pakai apa dia, kok bisa mengkilat gini. Bagus lah. Dan kebetulan di unit yang aku dapat ini kondisi fisiknya sih masih mulus. Kenapa aku bilang ada sihnya? Karena ini bahan pon ini baru beberapa jam aku pegang, baru beberapa jam aku coba tadi, tapi aku sudah menemukan beberapa keganjalan yang terjadi di handphone ini. Keganjalan apa itu? Nanti bakal aku sampaikan. Kemudian handphone ini juga punya sertifikasi IP6 di mana dia bisa bertahan 1 meter dalam ke 30 menit. Jadi harusnya sih handphone ini bisa banget buat dipakai berenang-berenang ringan lah ya, berenang-berenang manja itu bisa banget dipakai. Cuman aku sekali lagi tidak menyarankan, apalagi ini handphone unit yang aku dapat adalah unit second. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Ya seperti yang aku sampaikan tadi, baru beberapa jam di tanganku saja aku sudah menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi di unit yang baru aku dapat ini, seperti itu. Kemudian dia juga punya fitur 3D Touch di sini. Mungkin secara singkat speknya itu yang bisa aku jelasin soal si spek singkat di iPhone X ini.
Kemudian untuk kamera depannya dia punya resolusi 7 megapiksel dengan bukaan f2.2 di mana hasil selfie-nya itu udah menurut aku pribadi untuk orang yang tidak suka selfie dan tidak doyan selfie, tidak doyan ngirim pap ke doi karena memang nggak penting-penting banget dan nggak punya juga sebetulnya. Jadi kameranya bagus hasilnya untuk kamera depannya ya khasnya iPhone lah, nggak ada edit-editan, semuanya terlihat seperti natural sebagaimana yang kamu lihat di kamera itu juga yang kamu lihat ketika kamu bertemu dengan aslinya. Oke, untuk beratnya dia ini ada di 174 gram, ukurannya tadi aku bilang compact banget. Ini sebetulnya handphone-handphone seperti ini tuh kadang-kadang ngangenin ya, ngangeninnya gini, kita kadang-kadang butuh handphone yang bisa banget dioperasionalkan dengan satu tangan. Karena ya tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai handphone ini sambil ngerjain tugas apa gitu. Kalau aku biasanya sih kebiasaan buruk aku yang nggak boleh ditiru, biasanya sambil ngapain gitu, biasanya pegang handphone ini pakai satu tangan. Ukuran compactnya ini yang bikin kangen, apalagi rumor-rumor terbaru soal iPhone 14 itu sudah nggak ada lagi ukuran compactnya. Jadi pilihanku bisa jadi jatuh ke iPhone X ini gitu. Alasan yang pertama jelas, budgetku cuma 3,5 jutaan. Sebagai budget mahasiswa cuma 3,5 jutaan. Ya oke lah, ini masih masuk harganya. Kemudian yang kedua, aku butuh penyimpanan yang besar. Oke, 256 GB-nya si iPhone X ini masuk lagi alasannya. Kemudian yang ketiga, aku butuh itu untuk backup data dari si iPhone. Jadi nggak mungkin pilihanku jauh-jauh dari iPhone ini. Bukan berarti Android itu jelek, tidak. Android itu sekarang bagus-bagus, cakep-cakep. Tapi kan aku butuh yang bisa untuk membackup data dari si iPhone ini. Sedangkan aku nggak punya MacBook, jadi aku pilih untuk ke iPhone X ini. Kemudian menurut aku di tahun 2022 itu untuk secondary driver handphone ini masih enak banget kok, masih mampu banget untuk sosial media, masih bagus. Ketika kita kadang-kadang jalan kemudian ngambil iPhone X ini kemudian kita nemukan objek apa, kita foto cepret, kita upload di Instagram hasilnya nggak pecah. Kemudian ini juga brand dari iPhone yang ya desainnya ini menurut aku iPhone X dan iPhone XS itu desainnya timeless banget. Kenapa aku bilang timeless? Walaupun ini sudah handphone berjalan 5 tahun, tapi kalau kita lihat orang angkat telepon pakai ini, halo begini, wah itu masih, wah keren banget, masih elegan banget, putihnya cantik banget. Apalagi warna goldnya di XS tuh, wah gila lah. Itu kalau bagaikan kaum hawa tuh sudah astagfirullahaladzim kayak gitu. Oke banget lah, pokoknya desainnya itu timeless, nggak termakan oleh zaman seperti itu. Jadi itu beberapa alasanku akhirnya aku mutusin untuk ngeklik ngambil si iPhone X ini. Terus tadi aku sampaikan ada beberapa kejanggalan yang terjadi ketika aku hands on unit ini baru beberapa kali. Yang pertama adalah ketika aku baru hidupkan handphone ini layarnya berkedip, tlep gitu, kayak ada blitz-nya, tlap gitu, tlap titit gitu. Dia kayak ada ngeblitz di bagian layar. Aku anggap oh mungkin ini ngebug. Kemudian yang kedua, handphone ini aku dapat tadi pertama di unboxing baterainya sekitar 40-an, kemudian nggak diapa-apain, cuman di scroll-scroll menunya doang itu langsung berkurang ke 30%-an. Aku cas selama 5 menit pakai pengecasan bawaannya yang ini tadi aku bilang OEM tadi, langsung dia naik ke 56. Dan sekarang nggak aku apa-apain lagi, turun lagi ke 42%. Jadi aku merasa ada yang aneh di bagian baterainya. Kemudian panasnya ini juga panas yang nggak wajar di bagian belakang. Cuman sejauh ini fungsi-fungsinya semua masih berjalan normal. Jadi mungkin kecurigaanku ini ada di bagian baterai atau di bagian layar yang memang mungkin sudah tidak beres di iPhone X ini. Ya wajar teman-teman, karena ini handphone yang sudah berjalan selama 5 tahun dan pastinya sangat sulit sekali untuk kita menemukan barang yang masih original, baik dari baterai, LCD, ataupun komponen-komponen lainnya. Jadi di sini mungkin aku akan kasih beberapa tips buat kalian, apa sih yang harus dilakukan ketika kita memutuskan untuk membeli handphone second, kayak aku ini tadi kasusnya, yang umurnya udah 5 tahun. Ini udah 5 tahun, masa pakainya udah nggak lama. Tahun depan bisa jadi kemungkinan dia udah nggak dapat update iOS. 2 tahun setelah dia nggak dapat update iOS, kemungkinan dia udah nggak bisa digunakan untuk update aplikasi. Kalau dia udah nggak bisa update aplikasi, yang jelas dia nggak akan bisa digunakan. Jadi paling panjang mungkin masa pakainya tinggal sekitar 3 atau 4 tahun lagi. Kalau dia masih dapat itu kalau nggak bisa dipakainya karena nggak dapat update iOS. Tapi apakah komponen yang ada di dalam handphone ini mampu bertahan selama 4 tahun, itu tentunya kita tidak ada yang tahu. Sebaik-baik apapun kita merawat sebuah gadget, namanya komponen itu ada masa pakainya. Pasti akan rusak termakan oleh usia, seperti itu. Jadi tips yang pertama adalah kalau aku selalu menghindari yang namanya pembelian tanpa mengecek barang terlebih dahulu.
Kayak ini tadi kan akhirnya aku agak sedikit menyesal karena aku pakai sistem pesan di online, barang datang, kirim uang, kayak gitu. Biasanya aku selalu membeli gadget yang pertama di toko-toko yang memang sudah aku kenal, di toko-toko yang sudah langganan, kemudian yang kedua kita bisa datang untuk ngecek langsung. Walaupun hari apes itu tidak ada di kalender, tapi kalau kita berhati-hati setidaknya kita bisa meminimalisir lah. Kita cek untuk performa baterainya. Biasanya performa baterai itu akan turun ketika kita mengambil gambar secara terus-menerus. Pakai kamera itu dia biasanya kalau baterainya turun terlalu drastis, itu berarti menandakan ada kebocoran di bagian baterai. Kemudian kita cek lagi di bagian LCD-nya, apakah sentuhannya masih nyaman, kemudian apakah panas yang ada di handphone ini itu masih normal, dalam batas normal, atau dalam batas yang tidak normal. Namanya ini ada arus listrik di dalamnya, ada komponen-komponen yang bekerja, ketika di push itu pasti akan ada rasa panas yang dihasilkan, cuman biasanya kita bisa membedakan, oh ini kok nggak dipakai kerja berat tapi kok HP-nya sudah panas. Itu bisa menjadi salah satu pertanda ada yang tidak normal di dalam komponen, tinggal kita tunggu saja waktunya dia akan rusak nanti, seperti itu. Terus yang terakhir adalah kalau kalian punya aplikasi ini, sekali lagi nggak di-endorse oleh siapapun, tapi aku biasanya selalu menggunakan aplikasi Trio Tools. Itu biasanya ketika kita colok device-nya ke Trio Tools itu dia akan muncul semuanya dari berapa kali pengecasannya, baterainya sudah pernah diganti atau belum, LCD-nya seperti apa, kemudian kesehatan baterainya berapa. Jadi kita nggak bisa berpatokan kesehatan baterai yang ada di gadget ini teman-teman, karena sekarang sudah banyak sekali yang baterainya sudah diganti. Ya sebetulnya diganti itu nggak apa-apa, namanya komponen dipakai pasti rusak. Tadi sudah aku bilang, sebagus-bagus apapun kita menggunakan, namanya komponen pasti ada masa pakainya. Jadi diganti itu wajar, asal penggantiannya dengan cara yang benar dan juga dengan spare part yang bagus. Jadi bisa mendapatkan hasil yang performa yang oke untuk di gadget-gadget kita nanti gitu. Jadi itu beberapa tips yang sedikit aku selipkan di review soal iPhone X kali ini buat teman-teman semua. Semoga ini bisa berguna buat kalian semua gitu. Kemudian masuk ke video akhir, bagian akhir dari video ini. Kesimpulannya adalah apakah handphone ini masih layak untuk didapatkan di tahun 2022 atau sudah tidak layak untuk didapatkan? Semuanya masih mungkin. Kenapa aku bilang semuanya masih mungkin? Satu sisi kita masih bisa dapatkan iPhone X ini masih layak buat dibeli. Kenapa? Karena harganya sudah murah, kemudian performanya masih oke lah kalau untuk sosmedan dan kerja-kerja ringan. Kalau untuk kerja berat bisa, cuman dia kayak terkesan dia kayak digempur, kayak dipush habis-habisan gitu. Jadi bisa ya baterai terutama itu akan terasa banget sama panas gitu. Jadi masih layak kalau misalkan kalian kasusnya seperti aku tadi pengen cari handphone secondary driver, bisa iPhone X ini bisa jadi pilihan. Cuman kalau kalian adalah orang-orang dengan beban kerja yang tinggi, dengan aktivitas yang padat, kemudian kalian putuskan untuk membeli iPhone X sebagai daily driver kalian, itu menurut aku hasilnya nanti pasti tidak akan optimal. Lebih baik kalian tambah budget kalian sedikit untuk upgrade ke series di atasnya, entah itu ke iPhone 11, ke XS Max, karena iPhone 11 juga harganya sekarang udah nggak jauh-jauh banget. Itu malah lebih bisa recommended buat kalian semua gitu. Jadi pada intinya handphone ini recommended buat didapatkan di tahun 2022 tergantung dari pemakaian kalian seperti apa. Tapi kalau pemakaiannya berat, aku tidak sarankan untuk mengambil iPhone X, tapi lebih baik upgrade ke kelas yang ada di atasnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tonton video ini dari awal tadi sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung kami dan support kami dengan cara subscribe dan share video ini ke banyak teman-teman kalian atau ke orang sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak orang yang mendukung kami dan kami terus bisa memberikan karya-karya terbaik kami dan akan lebih sering nongol di depan channel YouTube layar handphone atau layar gadget kalian seperti itu. Terima kasih, aku Muiz pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.